Selamat datang. Sadar atau enggak, kita semua ini terus-menerus berubah. Sejak napas pertama sampai hari terakhir, hidup itu ya sebuah perjalanan. Nah, anggap aja pembahasan kita kali ini tuh semacam peta untuk memahami perjalanan itu, sebuah panduan buat ngebaca setiap babak dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau kita bilang berkembang, maksudnya itu apa sih? Ini kan bukan cuma soal tambah tinggi atau jadi tua aja kan? Ternyata ada pola yang sangat rapih di balik semua perubahan yang kita alami. Di bagian pertama ini kita bakal bedah dulu konsep intinya. Apa sih bedanya cuma tumbuh besar sama benar-benar berkembang? Ini penting banget, karena ini adalah fondasi dari peta perjalanan hidup kita. Oke, kita lihat lebih dalam. Menurut seorang psikolog bernama Hurlock, perkembangan itu sama sekali nggak acak. Bayangin dah kayak kita lagi nyusun bata buat bikin rumah. Setiap perubahan itu satu bata baru yang ditaruh di atas bata sebelumnya, bikin bangunannya makin kokoh dan selalu maju ke depan. Jadi ini proses yang punya arah dan tujuan. Nah, ini dia beda kuncinya yang dijelasin dengan bait oleh Sentrok. Pertumbuhan itu soal kuantitas, soal angka, kayak pohon yang tambah tinggi. Sementara perkembangan, nah ini soal kualitas dan kompleksitas. Bukan cuma pohonnya yang jadi lebih tinggi, tapi dia juga mulai berbuah, cabangnya makin rumit. Ini tentang cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi yang jadi jauh lebih matang. Setiap peta kan pasti punya legenda atau aturan mainnya ya. Sama kayak peta kehidupan. Ada beberapa prinsip dasar yang jadi aturan main perjalanan ini buat kita semua. Nggak peduli siapapun kita. Dan orang yang ngasih kita kerangka berpikir ini adalah seorang psikolog bernama Paul Baltes. Ide-idenya ini benar-benar ngebantu kita buat ngeliat gambaran besarnya tentang gimana kita berubah dan beradaptasi seumur hidup kita. Baltes nemuin ada 5 aturan main utama. Dan yang keren, prinsip-prinsip ini berlaku buat semua orang. Mau kamu umur 2 tahun atau 82 tahun, sama aja. Yuk, kita bedah singkat satu-satu. Pertama, perkembangan itu seumur hidup. Jadi jangan pikir kita berhenti berkembang setelah remaja ya. Salah besar. Kita bisa aja belajar skill baru di umur 50. Kedua, sifatnya multidimensi. Artinya terjadi di banyak area, fisik, kognitif, sosial, dan juga multi-arah. Artinya kadang kita maju di karir, tapi mungkin mundur di kesehatan. Ketiga, selalu ada perolehan dan kehilangan. Waktu remaja kita dapat kebebasan, tapi kita kehilangan rasa aman masa kecil. Keempat, kita itu plastis, alias fleksibel. Otak dan perilaku kita bisa berubah. Dan terakhir, konteks itu penting banget. Tumbuh besar di era digital jelas beda banget sama era sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke rute utama di peta perjalanan ini. Kita bakal lihat setiap tahap kehidupan dan apa yang disebut oleh Robert Havikhurst sebagai tugas-tugas perkembangan di setiap fasenya. Anggap aja ini semacam misi yang harus diselesaikan. Ini dia rute perjalanan kita secara garis besar. Setiap pemberhentian di lini masa ini punya tantangan dan misinya sendiri. Menurut Havikhurst, kalau kita berhasil menyelesaikan misi di satu tahap, kita bakal lebih bahagia dan sukses melangkah ke tahap berikutnya. Perjalanan kita mulai dari sini. Di tahun-tahun pertama, misinya itu super fundamental. Belajar ngontrol badan, belajar ngomong, dan mulai ngerti mana yang benar dan salah. Terus, pas masuk usia sekolah, fokusnya geser, kuasai skill akademis, dan yang gak kalah penting, belajar gimana caranya berteman. Lanjut, kita masuk ke masa remaja. Fase yang sering kali penuh gejolak ya kan. Tugas utamanya di sini gede banget. Mencari tahu siapa diri kita sebenarnya, jadi mandiri secara emosional, dan mulai merancang masa depan sebagai orang dewasa. Ini adalah pondasi buat sisa perjalanan kita. Setelah remaja, kita masuk masa dewasa. Tahap awal itu tentang membangun fondasi, karir, pasangan, keluarga. Nah, pas masuk usia parubaya, tantangannya makin kompleks. Ini masanya generasi sandwich, harus menyeimbangkan tuntutan karir, ngurusin anak, sekaligus ngebantu orang tua yang mulai menua. Dan akhirnya kita sampai di fase terakhir, usia tua. Di sini, tugas perkembangan utamanya bisa diringkas dalam satu kata, adaptasi. Adaptasi sama perubahan besar di kondisi fisik, adaptasi sama peran sosial baru kayak pensiun, dan seringkali beradaptasi dengan kehilangan orang-orang terdekat. Oke, kita udah lihat petanya dari awal sampai akhir. Sekarang, gimana caranya biar semua ini jadi relevan buat kamu secara pribadi? Apa artinya semua ini buat kamu di titik ini? Nah, ini dia kenapa semua ini penting. Kata-kata dari Havikhurst ini nunjukin kalau setiap tahap itu saling nyambung. Cara kita ngerjain tugas hari ini itu menentuin seberapa siap kita buat tantangan besok. Coba deh direnungkan, tugas di tahap sebelumnya udah beres belum?
Jadi, ini dia intinya. Hidup itu bukan sesuatu yang pasif terjadi gitu aja sama kita. Perkembangan itu sebuah proses yang aktif. Kita yang menavigasi tantangannya, kita yang membuat pilihan, kita yang menimbang-nimbang mana yang kita dapat dan mana yang kita lepas, dan kita yang beradaptasi. Itulah esensi dari menjadi manusia yang terus berkembang. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Setelah melihat peta perjalanan hidup tadi, coba deh ambil waktu sebentar buat mikir. Kamu lagi ada di titik mana sekarang? Misi apa, tantangan apa yang lagi jadi fokus utama kamu di perjalanan hidupmu saat ini? Jawabannya mungkin bisa bikin kamu lebih kenal sama diri sendiri.